Halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Tony di channel Moodle Learning. Di video pembuka ini, saya akan membahas topik sekilas tentang Learning Management System atau LMS. Saya akan menjelaskan dengan metode W5-1H. What, who, where, when, why, dan how. What? Apa itu LMS? LMS adalah wadah atau tools aplikasi untuk mengelola pembelajaran. Kenapa disebut wadah? Karena secara praktek, pembelajaran online bisa dilakukan melalui banyak media, seperti media WA, media Google Classroom, dan lain-lain yang tersedia secara gratis ataupun berbayar. Nah, pembelajaran mandiri melalui WA, tools lainnya, kita kelola di dalam sebuah tools aplikasi yang dinamakan LMS. Jadi, kalau kita hanya belajar di WA, dan melakukan penilaian secara manual, itu akan merepotkan di belakangnya. Gitu. Jika muridnya ada sampai ratusan gitu kan, semakin lama gitu kan, semakin lama terus berjalan, nilai itu akan hanya terrekap di dalam buku ataupun catatan manual. Tetapi jika dikelola dan dimasukkan ke dalam wadah yang namanya LMS, itu akan terkelola secara otomatis record pembelajarannya serta nilai-nilainya. Siapa saja yang terlibat atau siapa saja aktor dari pengguna LMS ini? Pertama, student dalam hal ini, jika di dalam sekolah itu studentnya adalah murid atau siswa. Tapi jika dalam lingkup perusahaan, studentnya adalah karyawan yang belajar tentang materi-materi pekerjaan atau sesuai dengan kompetensi. Ada teacher, kemudian ada teacher ini di lingkup sekolahan, ya, dia adalah guru. Dia akan mengelola pelajaran-pelajaran yang dia ajar. Contohnya pelajaran tematik. Nah, situ teachernya bertanggung jawab terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian, jika dalam lingkup perusahaan, teacher ini bisa disebut adalah SME, Subject Matter Expert, atau orang yang memiliki keahlian di materi pembelajarannya. Contoh, jika di sebuah departemen finance terdapat pembelajaran namanya tax management atau accounting management, di situ ada seorang yang ahli, mungkin bisa saja manajernya itu sebagai ahlinya. Nah, dia bertanggung jawab atas quality dari materi tersebut. Lalu ada aktor manager sistem atau manager course. Nah, orang ini akan mengelola dan mengatur struktur kategori di dalam LMS, membuat course yang akan digunakan atau dipublish, men-set up-nya, di mana di dalam course itu akan terdapat metode pembelajaran seperti membaca dengan materi PDF, terus menonton dengan materi video, kemudian mendengar dari materi audio, serta ada kuis, diskusi, dan assignment. Disitulah manajer sistem bisa mengelola keseluruhan course.
Dan ada juga administrator. Nah, administrator ini super pengelola. Jadi dari pembuatan LMS itu setting awal dari A sampai Z itu keseluruhan sistem dimanage oleh administrator. Karena LMS ini membutuhkan kolaborasi, makanya di sini aktornya banyak. So, kita gunakan aktor-aktor ini sebagai media kolaborasi secara keseluruhan dan membuat LMS ini lebih efektif dan tidak memberatkan. Kemudian, where? Harusnya semangatnya ya LMS atau pembelajaran itu dilakukan dimanapun. Jadi, tidak perlu kita berpatokan kepada di dalam kelas atau di dalam rumah. Jadi bebas, murid bisa ada dimanapun ya. Terus when, kapanpun bisa diakses 24 jam. Artinya ketika pembelajaran ini tidak menentukan waktu belajar, seperti halnya kalau di sekolahan itu ada jam-jam belajar, karena pertama memang anak-anak itu lebih efektif belajar pada pagi hari, makanya pembelajaran dilakukan pada jam-jam pagi, misalnya jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, waktu tersebut dilakukan in class, artinya si teacher akan memonitoring langsung in class dan menjelaskan langsung. Nah, kelebihannya dengan LMS, materi yang ada di LMS ini bisa diakses kapanpun 24 jam. Jadi bisa saja seorang teacher memberikan pre-reading terhadap murid-muridnya. Jadi sebelum kelas dilakukan, itu murid-murid harus membaca terlebih dahulu atau melakukan aktivitas pembelajaran terlebih dahulu, sehingga ketika in class dilakukan atau live streaming dilakukan akan lebih efektif, dan teacher tidak perlu menerangkan berulang kali materi-materi dasar yang ada di slide atau di materi pembelajaran pre-reading. Why LMS ini diperlukan atau digunakan? Harusnya LMS akan meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mengefisienkan pembelajaran tersebut secara biaya. Kita beri contoh di lingkup sekolahan. Seorang guru akan memberikan pembelajaran kombinasi antara pembelajaran mandiri atau self-learning dengan pembelajaran dalam kelas atau in-class. Pada materi dasar, murid atau siswa diharuskan membaca terlebih dahulu melalui LMS. Mereka dapat mengaksesnya melalui browser handphone atau mobile, browser tablet atau iPad, browser PC atau laptop. Jadi tidak ada alasan tidak ada gadget. Kemudian guru di dalam in-class atau pembelajaran langsung dapat melakukan pendalaman materi dengan cara-cara yang lebih valuable, lebih bernilai. Misalnya, guru melakukan role play, praktek, atau simulasi, kemudian bisa berdiskusi, atau melakukan pembahasan case study, atau best practice yang ada, dan itu pun melibatkan student, murid, atau karyawan. Sehingga murid, student, atau karyawan dapat menangkap pembelajaran secara teori
dan prakteknya. Kemudian bagaimana itu dilakukan? Ya, kita harus belajar secara teknis tools pengelolaan e-learning yang disebut LMS, Learning Management System. Jadi, di situ kita perlu memastikan pertama silabus pembelajaran atau matriks training dari pembelajaran, waktu pembelajaran atau program pembelajaran, atau learning plan atau rencana pembelajaran. Dari situ kita harus menyiapkan materi-materinya atau learning journey-nya, bagaimana pembelajaran itu berjalan dan mengenai sasaran ekspektasi dari output yang diharapkan dari hasil pembelajaran tersebut. Contohnya, kita menentukan learning journey-nya. Pertama, misalnya learning journey seorang murid untuk belajar terkait materi tentang matematika. Di sana, di dalam sebuah course matematika, dilakukan pretest, kuis pembuka, kuis pretest. Kuis ini dibuka untuk menangkap pengetahuan awal atau mengukur apa yang murid ketahui sebelum mereka belajar tentang matematika ini. Kita ukur dulu dengan mereka mengerjakan kuis. Mungkin soal jangan terlalu banyak, misalnya 10 soal. Kemudian setelah mereka menyelesaikan kuis, mereka bisa membuka materi pre-readingnya. Atau kita bisa kombinasi, mereka bisa membuka materi pre-reading dan kuis pre-reading. Dari situ kemudian masuklah ke dalam in-class. Jadi ketika guru live itu akan bisa terlihat course-nya setelah mereka melakukan pre-reading. Jadi jika mereka belum pre-reading atau mengerjakan quiz pretestnya, tidak akan muncul link dari in-class pembelajaran live-nya. Kemudian kita lakukan journey. Kita set lagi setelah live course atau pembelajaran langsung, kita ukur kembali dengan cara kita membuat kuis lagi, namanya kuis post test. Di situ kita bisa mengukur setelah mereka belajar apa yang mereka tangkap, itu kita ukur melalui kuis post test. Jika diperlukan tambahan, kita tambahkan activity namanya assignment. Mereka mensubmit dokumen yang kita atau guru butuhkan. Dan untuk menambah lagi, kita buatkan activity diskusi agar suatu saat mereka memerlukan pertanyaan terkait hal yang sudah diajari itu bisa di reminder lagi, atau mereka mau menanyakan hal-hal yang mungkin mengganjal atau belum jelas. Demikian penjelasan dari Learning Management System. Sekilas hal ini mungkin tidak banyak diketahui orang. Semoga ini bermanfaat. Kita akan lanjut pada episode berikutnya. Selamat belajar. Thank you.